What's up guys, welcome back to my channel lagi. Setelah sekian lama kita sudah tak nampak, dan sekarang saya telah kembali dari tidur berkepanjangan. Kali ini saya akan mengupas kembali kisah-kisah yang silam. Hahaha. Untuk itu jangan kemana-mana, pantauin terus channel Movie Story. Ini adalah sebuah film action berlatar belakang fiksi ilmiah, yang mana menceritakan tentang gambaran kehidupan manusia. Perubahan fisik manusia akan berubah pada usia 25 tahun. Maka setiap orang akan keluar otomatis jam digital pada lengan tangan kirinya nanti. Jam digital tersebut menunjukkan sisa waktu hidupnya seseorang. Semua orang akan mengetahui sisa umurnya melalui jam digital tersebut. Seseorang akan mati jika penunjuk waktunya sudah habis. Maka dari itu, semua orang ingin hidupnya abadi. Dan dari sinilah film pun dimulai. Di awal film, kita dilihatkan oleh seseorang yang bernama Will Salas dan ibunya bernama Olivia. Suatu hari, Will Salas berpamitan kepada ibunya untuk bekerja. Fisik Will Salas dan ibunya sama-sama terlihat muda karena berhenti menua pada usia 25 tahun. Walaupun ibunya sudah berumur 100 tahun lebih, Will Salas adalah pemuda yang berasal dari keluarga miskin. Dia bekerja sehari-hari untuk bisa menambahkan waktu pada lengannya sendiri dan untuk menyongkong waktu sang ibu. Pada suatu ketika, saat Will Salas sudah siap bekerja, ia pun pergi ke bar. Di situ, ia melihat seseorang yang memiliki jutawan waktu. Ia bernama Henry Wellington. Kemudian, Will memberitahunya untuk pergi dari situ. Tidak lama kemudian, datang sekelompok orang yang bernama Fortis. Ia pun menantang untuk bermain judi dengannya. Namun, Henry ingin pergi ke WC terlebih dahulu. Di situ, ia muntah karena sudah kebanyakan minum bir. Tidak lama kemudian, datanglah Will yang ingin menyelamatkan Henry. Mereka pun kabur dari situ dan bersembunyi di sebuah gedung. Setelah mengobrol panjang lebar, keduanya tertidur di sofa. Ironisnya, jutawan waktu tersebut ternyata tidak menginginkan kehidupan abadi karena kebosanan hidup yang tiada berakhir. Wajar saja karena dia sudah berumur panjang. Dia mengibahkan semua waktunya kepada Will Salas saat masih tidur dan menyisakan beberapa waktu untuk dirinya sendiri agar menikmati pagi hari sebelum hidupnya berakhir. Saat Will Salas terbangun, dia melihat penambahan waktu 1 abad di lengannya. Di situ juga ia melihat tulisan di kaca yang artinya seperti gini: "Jangan sia-siakan waktuku." Namun, saat Will Salas ingin menolong Henry, ia pun tidak sempat lagi. Di situ dia pun terlekam oleh CCTV. Tak mau menyia-nyiakan waktunya, Will Salas pun langsung pulang dan menunggu ibunya dengan memberikan surprise untuk sang ibu tercinta. Setelah menunggu lebih 1 jam, ternyata ibunya tidak kunjung datang. Will Salas pun merasakan kecemasan yang luar biasa. Mengingat sisa waktu ibunya tinggal beberapa menit lagi, Will Salas pun menyelusuri ke tempat ibunya bekerja. Ternyata dia melihat ibunya sedang berlarian ke arah dirinya sambil memanggil "My son." Ya, kira-kira seperti itu. Dengan perasaan yang sangat panik, Will Salas pun berlarian ke arah ibunya untuk menambahkan waktu kepada ibunya yang tersisa beberapa detik lagi. Ketika keduanya hampir bertemu, ternyata sisa waktu yang ada pada tangan ibu Will menunjukkan angka 00. Kehidupan orang yang dia cintai berakhir di pangkuannya. Ternyata waktu 1 abad yang ada pada dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan nyawa ibunya dari kematian. Dengan raut kecewa dan penuh penyesalan, rupanya sisa waktu ibunya yang 1,5 jam lagi ternyata tidak bisa membayar ongkos bus. 2 hours.
yang mana tiba-tiba naik dari 1 jam menjadi 2 jam, yang mengharuskan ibunya untuk berlarian menuju rumah. Tapi ternyata tidak sampai. Will sekarang tinggal sebatang kara dengan modal waktu 1 abad. Kemudian Will melakukan perjalanan ke New Greenwich, yang mana New Greenwich merupakan kotanya para orang-orang kaya jutawan waktu. Dengan bermodalkan nekat dan waktu di tangan, Will ingin mendapatkan waktu yang lebih banyak di New Greenwich untuk membuat perubahan di wilayah asalnya yang terkenal miskin, dan rakyatnya harus berjuang keras untuk menambah waktu agar tetap hidup. Ketika Will sudah tiba di New Greenwich, ia pun menikmati hidupnya terlebih dahulu di kota yang mewah itu. Kemudian ia pun bermain judi di situ. Will bertemu dengan seorang gadis yang bernama Sylvia Wise. Kita panggil Sylvia, anak pengusaha kaya dari Philip Wise yang memiliki perusahaan bisnis waktu seperti bank waktu gitulah. Karena Will menang besar dalam judi itu, Sylvia pun mengundang Will ke pestanya. We're having a party tomorrow night. Namun di balik itu, Will sudah ditetapkan tersangka oleh FBI, yang mana penjaga waktu yang bernama Timekeepers Leon. Will dituduh sebagai faktor utama kematian Henry Hamilton. Dia dianggap orang yang merampok waktu dari tangan Henry Hamilton. Sejak itu, Will menjadi buronan FBI Timekeepers. Saat Will menghadiri undangan pesta dari Sylvia, ia pun ditangkap. Will diinterogasi, kemudian waktunya disita oleh FBI dengan menyisakan waktu beberapa menit. Kemudian Will pun meloloskan diri dan mengancam akan membunuh Sylvia. Dia pun berhasil kabur dengan membawa Sylvia. Ketika melarikan diri dari kejaran FBI, Will malah terjebak dengan perampok waktu. Mereka mengalami kecelakaan akibat jebakan perampok itu. Fortis pun mencuri waktu dari tangan Sylvia 1 dekade dan menyisakan beberapa menit saja. Terancam dengan sisa waktu yang sedikit, keduanya berjuang untuk mendapatkan tambahan waktu agar tetap hidup. Will menghubungi Wise, ayahnya Sylvia, untuk meminta ditransfer waktu 1000 tahun untuk keselamatan putrinya. Setelah menunggu lama, waktu pun belum ditransfer oleh Wise. Will menyuruh Sylvia menghubungi ayahnya lagi untuk menanyakan kepastian mana ini waktunya. Melihat tidak ada jawaban pasti, Will dan Sylvia kabur menembak Timekeepers dan membawa mobil polisi yang digunakan Timekeepers sebagai bahan untuk meluruskan aksi pencurian waktu di jalanan. Dengan sisa waktu yang tinggal sehari, Will dan Sylvia membuat kesepakatan untuk merampok Bank Wise, yang mana itu adalah bank ayahnya sendiri. Semua waktu hasil rampokan akan dibagikan kepada rakyat kecil dengan gratis. Sylvia pun dianggap sebagai terlibat dalam perampokan tersebut, sehingga keduanya sama-sama menjadi buronan FBI. FBI menawarkan hadiah penambahan waktu 10 tahun kepada siapa yang berhasil menangkap Will dan Sylvia. Para perampok waktu yang diketuai oleh Fortis berhasil menemukan tempat persembunyiannya Will dan Sylvia. Fortis menuduh Will menghancurkan pekerjaan mereka sebagai pencuri waktu. Fortis pun menantang Will untuk beradu kekuatan di tangan sampai mana siapa yang akan meninggal duluan, dengan ancaman jika Will kalah, Sylvia pun akan mati. Will pun menerima tantangan dari Fortis sampai waktu tersisa 0. Ternyata Fortis pun kalah. Fortis kalah kuat dari Will, sehingga semua waktu yang ada pada Fortis berpindah tangan kepada Will. Kematian Fortis telah menambah daftar kriminal yang dilakukan Will, sehingga membuat Timekeepers atau FBI sangat marah.
Dengan status buronan FBI, Will dan Sylvia tidak memikirkan lagi tentang kehidupan mereka. Mereka lebih mementingkan kehidupan rakyat kecil yang susah mendapatkan waktu untuk menambah kehidupan. Melihat keadaan dunia yang semakin parah, pajak dan harga kehidupan bertambah naik, dan cewek pun gak jumpa-jumpa, Will dan Sylvia membuat rencana untuk mendapatkan waktu 1 juta tahun dari tangan Wise, ayahnya sendiri. Will dan Sylvia berhasil mencibak Wise, ayahnya sendiri, dan mendapatkan waktu 1 juta tahun yang tersimpan dengan pengamanan super ketat. Apa tuh ketat? Yang mana? Atas bawah? Semua aman? Aman. It cost us centuries just to bribe our way in. Quality time. Mengetahui perampokan tersebut, Timekeepers atau FBI bergegas untuk memburu Will dan Sylvia dan memerintahkan anggotanya untuk tembak saja Will dan Sylvia. Will dan Sylvia pun menuju perkampungan miskin tempat Will berasal untuk menyumbangkan waktu 1 juta tahun hasil perampokan kepada warganya. Perjalanan tersebut berhasil pun dilacak oleh Timekeepers atau FBI. Waktu 1 juta tahun pun berhasil diserahkan sebelum Timekeepers menangkap mereka. Go. Looks like you're about out yourself. Will dan Sylvia berhasil melarikan diri dari kerumunan warga. Akhirnya, Will dan Sylvia berhasil dihadang oleh Timekeepers sambil mengajukan senjata. Namun, sangat sayang, tiba-tiba, Timekeepers pun terpapar di hadapan Will dan Sylvia. Waktu yang ada pada lengan kiri Timekeepers pun habis dan dia pun dead. Waktu di tangan Will dan Sylvia juga sekarat. Kurang 1 menit, Will tak ingin mengulangi kesalahan yang sama saat ibunya mati karena kekurangan waktu beberapa detik. Ia pun berlari ke arah mobil Timekeepers yang masih terdapat simpanan waktu dari mesin transfer waktu. Sylvia berhasil diselamatkan dari kematian. Will dan Sylvia pun telah berhasil memperpanjang kehidupan para rakyat miskin dan memasuki zona New Greenwich. Para FBI pun bawahannya Timekeepers telah menyerah untuk menuntaskan pemburuan terhadap Will dan Sylvia. Meskipun media terus memberitakan tentang buronan terhadap Will dan Sylvia, mereka pun terus mencari bank-bank besar tempat penyimpanan waktu sebagai target operasinya. Itulah akhir cerita film ini. Ya, lumayanlah seru. Silakan ditonton bagi kalian yang ada waktu luang agar tidak penasaran. Bisa kita ambil hikmahnya dari film ini, yaitu in time, bahwa waktu sebagai sumber kehidupan. Time is life. Kemudian, time is money. Waktu adalah uang. Kata pepatah yang sering kita dengarkan saat sejak kita masih kecil sampai sekarang. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia sudah menyia-nyiakan hal yang paling berharga. Rahasia berharganya waktu karena ia merupakan sarana untuk setiap aktivitas, kreativitas, dan produktivitas manusia. Sekian, jangan lupa untuk dukung channel Movie Story ini agar tetap bertahan dan memberikan cerita-cerita menarik. Like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. See you next time.